Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai boredom. Boredom itu apa ya bahasa Indonesia? Kebosanan ya. Ini kan lagi ada, meskipun nggak semuanya bahas tentang boredom sih ya. Karena kebanyakan bahasnya itu anxiety ya di isu COVID ini. By the way, recording ini dibuat ketika masa pandemi COVID 2020. Nah, barangkali kan ada yang dengar mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Supaya bisa lebih relate aja sama pembahasannya. Nah, iya banyak kan bahas tuh orang anxiety, mungkin isolation gitu ya, terisolasi karena di rumah aja, hashtagnya. Atau cabin fever, demam kabin gitu, karena terlalu lama di rumah. Kebanyakan dua isu itu. Tapi boredom tuh jarang ada yang bahas. Boredom tuh kebosanan. Kebosanan tuh sebenarnya ya maksudnya emosi ya, emosi yang nggak nyaman ya, emosi yang nggak nyaman yang kita rasakan, yang kalau dari penelitiannya Eastwood and the Gang, Eastwood, Eastwood, Kayu Timur, Eastwood and the Gang, tahun 2012, dia bilang salah satu penyebab dari kebosanan ini adalah individu punya permasalahan pada kemampuan atensi. Kaitannya apa ya? Atensi sama kebosanan. Jadi gini, ini kurang lebih contoh yang dia sebutin di jurnalnya. Misalnya kita disuruh minta tunggu di airport karena mungkin delay pesawatnya. Misalnya 3 jam lah pengumumannya. Terus kita beli buku misalnya di toko buku situ, terus kita baca. Ketika kita punya kemampuan atensi, konsentrasi gitu ya dalam topik buku yang kita baca, 3 jam itu bisa jadi nggak kerasa gitu. 3 jam itu bisa jadi nggak kerasa loh. Kita bisa tenggelam di buku itu sampai akhirnya tiba-tiba ada panggilan untuk check-in misalnya atau boarding. Tapi ketika kita punya kesulitan terhadap mempertahankan atensi itu, baru baca sebentar tiba-tiba ada suara pesawat nengok. Terus tiba-tiba ada suara anak kecil lari-lari, nengok, siapa tuh bapaknya tuh, nggak ada yang jaga ini misalnya. Ada yang ketawa, apa yang lucu ya kepada ketawa ya misalnya. Jadi kita udah mulai nggak bisa mempertahankan fokus gitu. Ada suara apa, ada ini apa, soalnya bunyi ringtone handphone kita gitu, bunyi notif, langsung buka lagi. Itu kita nggak bisa fokus, nggak bisa mempertahankan atensi kita pada bacaan kita. Itu yang membuat jadi lebih bosan. Coba bayangin ya, bandingin ya, person A, orang yang A, yang dia bisa mempertahankan atensi dia dengan membaca sampai 3 jam, sama orang yang dikit-dikit pecah atensinya. Pasti lebih kerasa bosan yang dikit-dikit kepecah atensinya. Gitu. Dibuatlah sebuah riset, jadi dibuat 3 grup, dan 3 grup ini diminta mendengarkan rekaman orang yang membacakan artikel gitu ya. Nah, tapi situasinya beda-beda nih. Grup pertama sambil dibacain artikel, terus didengarkan suara TV yang terdengar jelas di ruangan sebelah. Gitu, suara TV terdengar jelas ya. Grup kedua sama dibacain artikel juga, ininya pesertanya, partisipannya sorry. Tapi di TV sebelah, di ruangan sebelah, TV-nya disetel tapi suaranya samar. Lalu grup yang ketiga sama dibacain artikel juga, tapi tidak didengarkan acara TV sama sekali. Nah, hasilnya yang grup kedua tadi, yang suara TV samar-samar tadi tuh, menyebutkan bahwa mereka merasa lebih bosen. Lebih bosen, kenapa? Karena menurut riset ini, grup yang pertama dan ketiga, yang pertama tuh yang TV-nya terdengar jelas di ruangan sebelah, yang ketiga tidak ada suara sama sekali dari ruangan sebelah. Kalaupun mereka terdistraksi, mereka tahu apa yang buat mereka terdistraksi. Jadi mereka lebih kepada frustrasi, bukan merasa bosan. Tapi buat mereka yang mendengar samar-samar, itu ketika mereka susah konsentrasi, mereka nggak yakin ini kenapa ya. Jadi kadang-kadang, jadi membuat mereka mengatribusikan kesulitan konsentrasi itu sebagai boredom, sebagai bosan. Menarik ya. Jadi intinya ketika kita sulit keep
attention sama satu hal, kita bisa mengatribusikan itu sebagai rasa kebosanan nantinya. Kayak contohnya tadi di bandara, ya kita bisa bayangin sih ketika kita bisa keep our focus gitu pada buku yang kita baca, ya time passing by, asik ya. Waktu kayak berlalu begitu aja, sama kayak kita lagi main game atau ngerjain sesuatu yang kita terhanyut di situ gitu. Nah, tapi menariknya lagi, kemampuan fokus juga dipengaruhi sama kemampuan kita untuk meng-create apa ya, hal yang menarik dari situ. Maksudnya apa tuh, Mas? Iya kan, kalau kayak tadi kan kita baca buku yang, kalau kita baca buku yang kita suka, kan kita lebih mudah tenggelam di situ. Baca komik misalnya, Dragon Ball, wah, masih zaman kayak Dragon Ball. Saya dulu punya Dragon Ball, baca Dragon Ball tuh bisa hanyut di situ. Tapi ketika, kan banyak di dalam kejadian peristiwa kita nih, dalam kehidupan kita ketemu hal-hal yang kita nggak suka. Tapi kita nggak bisa hindari. Misalnya pelajaran matematika, atau kalau misalnya di kampus, saya ngajar neuropsikologi itu katanya, aduh susah banget. Gitu. Tapi kan mereka nggak bisa menghindari mata kuliah itu. Terus gimana caranya? Padahal kan ada satu faktor juga tadi supaya kita bisa keep engage sama kegiatan kita. Kalau kita suka, gitu. Kalau kita nggak suka, kita cenderung secara emosional udah malas duluan gitu. Udah ada mental blocking gitu, bahasa populernya gitu. Nah, artinya itu juga menuntut kemampuan kita untuk meng-create excitement atau happiness di situ. Keseruan, keasikan di situ. Kok di-create, Mas? Iya, karena kayak tadi kan ya, kadang-kadang kita dalam hidup kita nggak bisa menghindari tuh topik-topik atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang kita nggak suka, kayak matematika atau neuropsikologi kalau di kampus. Gitu. Jadi mau nggak mau kita mesti ngadepinnya, tapi kita bisa create happiness. Kita bisa create excitement. Gitu. Itu yang itu jadi misi bahasan saya kalau saya bawain materi tentang, bakal ini banyak yang minta, bawain dong Mas materi tentang anxiety gitu, tentang gimana survive through this pandemic gitu. Saya bisa nyelipin itu. Misalnya ketika kita belajar dan kita ketemu tugas yang berat gitu ya, tebel gitu ya, banyak. Ketika kita secara pikiran langsung berpikir, wah ini berat nih, banyak nih, itu langsung stres sistem kita yang aktif. Gitu. Jadi kalau mau bahas stres, dengerin yang lain tuh, ada podcast kita, saya sama Insan, itu bahas detail mengenai stres. Tapi intinya ketika kita berpikir seperti itu, langsung stres kita aktif. Nah, artinya kita perlu punya skill untuk bisa mengubah pemaknaan kita. Ketika kita ketemu tugas yang banyak dan ribet dan berat itu, supaya kita bisa meng-create tadi ya, berapa poin yang sebelumnya saya sebut, kayak excitement, keseruan, happiness gitu ya. Kita bisa mengubah pemaknaan itu, dan itu sebuah skill. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kemampuan itu. Ada orang ketika ngeliat yang berat itu, mereka terfokus sama beratnya, ribetnya, sulitnya, mereka nggak bisa dengan mudah mengubah pemaknaan dia, sudut pandang dia. Oke, dan itu adalah salah satu pembelajaran ketika dalam proses psikoterapi. Jadi mengubah bagaimana mengubah perspektif atau pemaknaan kita. So artinya bosan tadi dipengaruhi tadi ya, kemampuan kita pertahankan atensi dan juga skill kita untuk bisa mengubah atau mengontrol perspektif pemaknaan kita sehingga kita bisa create happiness atau create excitement atau create enjoyment ya, betul ya, dari situ gitu ya. Karena nggak semua situasi yang kita hadapi itu menyenangkan. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi, itu udah kaitannya, kan atensi itu kan salah satunya di prefrontal cortex ya. Dan prefrontal cortex juga adalah bagian yang punya porsi besar untuk bagaimana kita bisa mempertimbangkan sesuatu, which is kaitannya sama bagaimana mengontrol, mengubah, melihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif gitu ya. Jadi lagi-lagi prefrontal cortex lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kita akan bahas beberapa bahasan mengenai bagaimana how to deal with boredom, utamanya buat yang masih sekolah atau kerja kali ya. Dan juga jangan sungkan kalau teman-teman ada kesulitan dalam menghadapi pandemi ini, segera cari bantuan profesional. Kan banyak juga sekarang yang
psikolog-psikolog juga buka prakteknya telekonseling ya, online ya. Karena kalau kita bahas dari definisi tadi ya, kalau misalnya kesulitan dalam menghadapi pandemik bisa jadi memang eh, gara-gara ya tadi kesulitan kita keep atensi dan kesulitan keep attention gitu ya, dan kesulitan kita untuk bisa apa namanya mengcreate pemaknaan, mengcreate, memaintain perspektif gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita punya banyak media edukasi, ada di Instagram dan Facebook, di @mindandbrand.id, di website di www.mindandbrand.id. Di situ banyak blog, banyak cerita yang lebih yang kita tuliskan dalam bentuk cerita ya. Lalu juga ada di website kita, di website udah tadi ya, di YouTube dan di podcast kita di Mind and Brand Indonesia. Jangan lupa share sebaik-banyaknya, semoga bermanfaat dan makin banyak orang insya Allah yang terbantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.